syukur dan berterima kasih buat Bapak Gembala, Pak Andi yang memberikan kepercayaan bagi saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini di tempat ini. Amin. Ya, shalom. Apa kabarnya? Mana nih suaranya? Apa kabar? Luar biasa. Wah, harus luar biasa dong ya. Ini atau yang belakang agak maju depan aja, ini banyak yang kosong nih. Ya, supaya enggak terlalu jauh. Yuk maju yuk. Ya, baris kedua mungkin bisa diisi nih, baris kedua. Ya yuk maju yuk supaya enggak terlalu jauh yuk. Nah, kalau gini kan lebih enak gitu. Oke, puji Tuhan. Ya, sore hari ini saya akan sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini. Saya kasih tema yaitu dimuridkan untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Ya, kita mengucap syukur ya, kemarin kita sudah melewati yang namanya Paskah. Dan ini masa-masa di mana Tuhan Yesus berbicara pada setiap murid-muridnya. Ya, meyakinkan murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Amin. Dan nanti kita juga akan memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan di saat itulah murid-murid menyaksikan di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Ya, next. Oleh karena itu sore hari ini saya akan sampaikan dimuridkan untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kenapa kita ini harus dimuridkan? Karena kalau jika kita tidak dimuridkan, bagaimana kita bisa menuai jiwa-jiwa? Amin. Jika kita tidak dimuridkan, bagaimana kita bisa mengerti yang namanya tujuan Tuhan? Tuhan ini terus bergerak, ya, tidak pernah tinggal diam. Di dalam setiap masa demi masa Tuhan Yesus selalu bergerak. Terus mengalami yang namanya kemajuan demi kemajuan. Amin. Dan kita umat Tuhan di tempat ini, secara khusus gereja Tuhan di AOG Semarang ini, kita juga harus yang namanya mengiring Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini artinya apa? Pada saat Tuhan bergerak, saat ini kita ikuti kegerakan Tuhan. Kalau tahun ini pesan dari Bapak Gembala, dari Pak Niko yaitu tahun penuaian, berarti artinya apa? Tuhan sedang bergerak. Supaya setiap gerejanya mengalami yang namanya penuaian. Amin. Nah, di situ artinya apa? Setiap kali ada visi Tuhan, disitulah ada momentum Tuhan. Di mana ada momentum itulah, ayo kita kerjakan sama-sama. Amin. Jangan kita tinggal diam, jangan kita cuek. Atau kita ini tidak mau mengerti, tetapi kita ikuti kegerakan Tuhan. Karena di situ Tuhan punya maksud dan tujuan. Oleh karena itu mengapa setiap kita harus dimuridkan. Amin. Efesus 4 ayat 17 ayat 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui oleh roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenarannya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya, jadi kita di sini harus belajar ya. Di ini firman Tuhan katakan apa? Kutegaskan. Kalau berbicara tentang kutegaskan artinya apa? Ini sesuatu hal yang penting bagi kita semua. Amin. Artinya apa? Kalau sesuatu hal yang penting jangan diabaikan. Kita belajar tentang manusia lama. Next, yang pertama ya. Manusia lama. Manusia lama itu adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan di Hosea 4 ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah loh. Binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Oleh karena itu kutegaskan. Supaya apa? Jangan diabaikan.
Berarti ini sesuatu hal yang penting. Karena apa? Binasa loh. Oleh karena itu apa? Hosea 4:6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Tuhan punya rancangan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang manusia yang menolak pengenalan akan Tuhan itu. Maka aku menolak engkau, Tuhan bilang, menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sampai keturunan loh. Ngeri enggak? Maka dari itu ini hal yang penting. Kita harus mengerti, ya. Yang pertama apa? Tentang manusia lama itu apa aja? Tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Artinya apa? Tidak bisa menerima keselamatan dari Tuhan karena mengenal Allah aja enggak. Gimana mau terima keselamatan? Betul enggak? Iya kan? Enggak akan terima keselamatan. Ini manusia lama loh. Makanya ini hal penting. Ini juga nanti akan kita temui nih pada saat kita menjangkau jiwa-jiwa nih. Banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bahkan mereka yang nanti dipercaya oleh orang-orang yang mungkin masih di agama seberang. Pada saat kita penginjilan, akan banyak kita akan melihat ini. Hal-hal duniawi yang menjadi fokusnya. Hal-hal duniawi itu apa? Ya apa sih yang sekarang lagi tren? Apa sih sekarang yang lagi FOMO? Kalau kita lihat kehidupan flexing, seperti apa sih? Dan orang-orang mencari itu semua. Hal-hal duniawi yang menjadi fokusnya sehingga orang-orang itu tidak mengenal Allah. Hati yang degil adalah hati yang tidak mau diubahkan. Tahu nih hal tentang kebenaran tapi tidak mau berubah. Ya, tidak mau mendengarkan nasihat, menolak Tuhan dan suka memberontak. Tidak mengenal Allah itu mengerikan. Saya dulu juga punya pengalaman seperti ini sebelum bertobat. Bahkan suatu ibadah itu bukan menjadi suatu hal yang penting. Wah, saya nggak ibadah nggak masalah. Saya datang ibadah pun seringkali apa yang saya dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, nggak masuk, nggak lewat pikiran, mental lagi, saudara. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Tidak mengenal Allah, tidak membuka hati. Padahal sesuatu kebenaran itu penting, tetapi apa? Tidak mau diubahkan. Hatinya degil, tidak mau terima ajaran, karena hatinya belum terbuka. Saya dulu seperti itu. Jamnya ibadah saya main, wah asik main balapan sepeda motor. Kadang-kadang tidak pulang, iya kan? Wah, tidak mau diajar, tidak mau mendengarkan nasihat. Manusia lama. Kalau itu terus-terusin binasa saya, benar. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang mau binasa, amin. Semuanya mau selamat. Terus yang kedua apa? Pengertian gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Artinya apa? Pikiran yang semaunya sendiri, hidup itu sembarangan. Hidup sembarangan. Ya, sak penake dhewe. Susah dikasih tahu tentang kebenaran, perbuatannya gelap, tidak berpikir tentang yang ke depan ini, masa depanku itu seperti apa sih? Tidak pernah berpikir. Dia hanya berpikir, wah yang penting hari ini happy-happy aja. Yang penting seneng-seneng aja nih. Nggak mikir nanti ke depan bagaimana kehidupan kita. Tentang kesehatan kita. Wah yang penting sekarang jor-joran aja deh. Apa yang aku suka perbuatan daging, aku lakukan. Itu manusia lama. Menuruti daging. Nggak bisa doa. Gimana? Wow, rohnya, waduh aku pengen doa, tapi daging, perbuatan daging ini susah. Makanya ini kita harus benar-benar menang atas kedagingan kita. Ya. Terus apa? Tidak suka beribadah pada Tuhan, suka berpikiran jahat, suka yang jahat dan berpikiran jahat. Ada loh. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, pikirannya selalu yang jahat. Merusak orang. Membunuh. Tidak terima, ya kan, gampang tersinggung dan memberontak. Itu yang terjadi manusia lama. Terus apalagi perasaan yang tumpul yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu
dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah ini, senang melakukan dosa. Senang melakukan dosa, artinya apa? Keterikatan akan dosa. Jadi fokusnya ke dalam dosa dan dia suka melakukan hal itu. Keterikatan tentang pornografi, keterikatan tentang mungkin ada yang keterikatan tentang rokok atau yang lainnya, tentang game, anak-anak zaman now, ya kan? Nah ini hal-hal yang berbahaya. Manusia lama ini membuat diri menjadi cemar. Kalau kita lihat di media sosial saat ini, apa yang mereka tampilkan saat ini? Ya kan? Hal-hal duniawi, bahkan hal-hal yang cemar, hawa nafsu. Wah, di depan kamera joget-joget gitu ya. Dengan pakaian-pakaian yang kurang bahan. Ya kan? Itu yang disodorkan saat ini, manusia lama. Dan itu menjadi kesukaannya. Bangga mereka. Merusak diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Inilah perbuatan iblis. Makanya manusia lama itu sangat mudah sekali. Iblis berkata, wah ini enggak usah dipengaruhi aja bisa masuk neraka sendiri, enggak usah saya suruh-suruh, betul enggak? Udah otomatis. Oh, kalau orang bilang autopilot ini tadi. Ya kan? Enggak, iblis bilang gini, aku enggak usah repot-repot deh, dia juga sudah pengennya masuk neraka lah gimana? Ya kan? Nah itulah manusia lama. Makanya itu yang harus kita selamatkan. Amin. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus ngerti dulu nih. Ya kan? Saya ambil contoh. Ya, sebelum saya masuk poin berikutnya. Saya ambil contoh tentang Saulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Wah. Hatinya apa? Berkobar-kobar. Hatinya semangat. Semangat untuk apa? Mengancam dan membunuh. Semangat kok mengancam dan membunuh. Bayangin, ada enggak semangat untuk membunuh? Saulus ada nih. Hatinya semangat, berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Makanya ia menghadap imam besar. Ngapain menghadap imam besar? Supaya apa? Meminta surat kuasa dari imam besar untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, pengikut Kristus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Saulus ini semangatnya minta ampun. Piye carane saya bisa menangkap pengikut Kristus, saya bisa membunuh. Salah satunya ada yang namanya surat kuasa. Dari surat kuasa itu, Paulus bisa seenaknya, bisa sebebas-bebasnya dia nangkap. Oh, aku ada surat kuasa kok dari imam besar kok, untuk menangkap kamu. Ayo, akhirnya apa ditangkap? Ini Saulus manusia lama. Semangat untuk membunuh. Berkobar-kobar. Ngeri enggak? Dalam kehidupan kita mungkin masih ada nih manusia lama. Ayo kita bertobat. Kita berubah. Tuhan ingatkan kita pada sore hari ini, ayo kita bertobat dan berubah. Karena kalau kita masih ada yang namanya keterikatan dosa dalam manusia lama, itu yang menghambat kita untuk kita mengalami kemajuan dalam Tuhan. Itu yang menghambat kegerakan kita nih loh. Ini momentum tahun penuaian, saudara. Makanya kita ini harus beres dulu. Bagaimana kita bisa menuai jiwa-jiwa kalau diri kita aja nggak beres tentang hal manusia lama ini? Amin. Ya. Yang kedua, ada yang namanya perubahan, yaitu apa? Menjadi manusia baru dan dimuridkan. Ya. Menjadi manusia baru dan dimuridkan. Kita sebagai gereja Tuhan, kita harus mau yang namanya dimuridkan. Dimuridkan itu artinya apa? Diajari, dibentuk, dididik. Itu namanya dimuridkan. Supaya apa? Kita bisa mengerti. Mengapa kita harus dimuridkan? Yang pertama, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Selama ini mungkin kita hanya datang ke gereja
Cuma hadir dalam gereja tetapi kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kita masih menganggap suatu ibadah itu sesuatu hal yang tidak penting. Wah, aku datang wis. Datang, enggak datang pun kayak enggak ada perasaan apa-apa gitu loh. Kayak enggak butuh, kayak enggak sesuatu, enggak ada yang kurang gitu, enggak ada. Ya. Supaya kita dapat mengenal Tuhan yang benar. Mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Katakan kita ciptaan Tuhan. Ada ciptaan yang lain? Tidak ada toh? Kita semuanya ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan kita, otomatis dari pihak kita juga pengen dong mengenal yang menciptakan siapa, betul enggak? Ya kan, kita pengen mengenal Tuhan. Weh, Tuhan yang menciptakan saya loh. Sudah seharusnya saya juga harus mengenal Tuhan yang menciptakan saya, betul enggak? Oh, kalau kita aja punya peliharaan kita aja tahu loh. Betul enggak? Ya, kita punya peliharaan misalkan di rumah ada anjing, ada kucing, ada kelinci. Kita kasih makan, kita pelihara dia juga tahu loh. Aku juga pengen mengenal Tuanku. Makanya seringkali kalau kita duduk, mereka pasti pengennya mendekat. Saya sering lihat di scroll di Facebook, kadang-kadang ada beranda lewat seekor anjing, ya itu benar-benar bisa mengerti majikannya loh. Sampai segitu dekatnya. Kenapa bisa mengenal tuannya? Amin. Kita juga harus mengenal Tuhan dengan benar karena kita ciptaannya. Kita ciptaan Tuhan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan pada masa itu ya, yang namanya penebusan dosa dilakukan cuma sekali. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Sekali untuk selamanya. Oleh karena itu kita bersyukur karena hidup kita sudah dibayar lunas di kayu salib oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Satu sekali untuk selamanya. Yaitu pengorbanan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kita kenali Tuhan. Mengenal Tuhan kita dengan benar. Supaya kita tahu, oh ternyata hidupku itu sangat berharga ya. Tuhan sendiri aja rela loh firman itu menjadi manusia supaya bisa bersama-sama dengan kita, supaya bisa berkomunikasi dengan kita, dan supaya kita bisa mengerti dan mengenal siapa Bapa itu, siapa Tuhan Yesus itu. Akhirnya kita bisa mengerti bahasanya dan kita bisa menerima karya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus hidup kita. Kalau Tuhan Yesus aja yang Bapa itu sendiri memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya, berarti hidup kita penting di hadapan Tuhan. Penting. Sebab Tuhan sudah ciptakan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu tidak main-main saudara. Ini hal yang penting. Amin. Supaya kita bisa memiliki dasar yang kuat. Tidak mudah terombang-ambing. Kalau sekarang ini banyak di media sosial kata, oh banyak yang login. Artinya login itu login ke seberang. Ya. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu dibentuk bukan pada saat kita keadaan baik-baik saja loh. Dasar yang kuat itu dibentuk pada saat kita mengalami suatu masalah dan pergumulan. Disitulah penentuan di mana kita ini tetap bersama dengan Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan. Ujian terberat, ya memang seringkali pergumulan, hidup susah, hidup yang harus mengalami kesusahan, pergumulan berat. Mungkin ada orang beranggapan itu hal yang biasa, biasa susah. Sudah pasti kuat. Oke. Tetapi saya mau kasih satu hal. Orang diuji pada saat dia ada di atas. Pada saat dia dipromosikan sama Tuhan. Pada
pada saat dia diangkat sama Tuhan, nah disitulah titik paling bahaya. Banyak sekali orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan gara-gara apa? Popularitas. Betul enggak? Akhirnya orang sibuk tidak beribadah lagi. Dulu waktu susah, wah ibadah. Pada saat diangkat Tuhan, lupa panggilannya. Yang seharusnya dia ini mengenal Tuhan dengan benar, meninggalkan. Dengan itu gampangnya. Waktunya, wah Pak, sekarang saya ini susah Pak untuk ibadah Pak, waktunya sangat sibuk. Seharusnya kita diberkati Tuhan, kita dipromosikan sama Tuhan. Seharusnya kita bisa semakin menyediakan waktu buat Tuhan. Menyediakan waktu buat Tuhan, memprioritaskan waktu itu bukan pada saat kita punya waktu loh. Pada saat kita sibuk. Dan seakan-akan tidak punya waktu, kita bisa sempatkan untuk kita ini bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu yang berharga di mata Tuhan. Memiliki dasar yang kuat ini penting supaya kita tidak mudah terombang-ambing. Tuhan izinkan masalah yang terjadi buat gereja Tuhan waktu itu di kota Wonosobo. Pandemi. Wah, setelah pandemi efeknya banyak orang-orang yang keluar. Mereka yang undur banyak. Tidak sedikit loh, banyak. Sama-sama mengalami masalah enggak? Sama. Bahkan saya pun mengalami masalah pada saat itu. Sesuatu hal yang tidak enak, tetapi apa? Saya sekarang tahu bahwa Tuhan itu mengerjakan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan saya. Roma 8:28. Untuk mendatangkan kebaikan, yaitu apa? Saya bisa memiliki dasar yang lebih kuat sebelum saya pandemi. Di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ini bisa tertanam di gereja HUG Semarang ini. Artinya apa? Tuhan pilih saudara dan saya untuk kita ini bertumbuh tempat ini. Apapun kondisinya. Masalah pergumulan di dalam gereja Tuhan, kita tetap di tempat ini. Amin. Bukannya pada saat enak, oh kita di sini. Pada saat tidak enak, oh kita keluar. Kita undur dari Tuhan. Nyari yang enak-enak. Bukan seperti itu. Bagaimana kita bisa memiliki dasar yang kuat? Kalau di dalam setiap pergumulan kita, proses yang sedang kita alami, yang seharusnya kita dibentuk tapi kita lari. Yang seharusnya kita tetap ada di tempat ini, dimuridkan di tempat ini, kita diajar di tempat ini, memang tidak enak. Tetapi ada maksud Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa memiliki dasar yang kuat. Amin. Gereja kita ngalami di Wonosobo. Bahkan tempat saya juga ngalami. Waktu pandemi pengurangan kita kan sempat online ya. Makanya kita online pakai Zoom pada saat itu ya. Masih ingat ya, kita pakai Zoom. 3 orang, 4 orang. Ya udah, setelah itu akhirnya kita memberanikan diri untuk yuk kita offline lagi, yuk call-nya yuk. Pada saat kita offline, yang datang 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kadang-kadang tidak stabil 3 orang, 4 orang. Seperti itu, tapi apa? Saya berpikir, Tuhan saya mau jalan terus. Ini bagian dari proses. Bagaimana saya ini semakin mengerti pada saat saya ini di dalam kul ini bersama dengan teman-teman ini, supaya bisa lebih banyak lagi menuai jiwa-jiwa. Yang terpenting apa? Kita harus unity dulu. Sepakat. Jangan ada yang lari dari Tuhan. Pak lah, kalau sudah ada yang keluar sana, enggak apa-apa. Yang ada aja. Tuhan selalu bilang, apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Tuhan akan pakai setiap kehidupan kita semua untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu dari kul yang tadinya 3 orang, 4 orang, mulai karena kita sepakat, kita unity. Ayo kita sama-sama ulangi dari awal. Enggak apa-apa.
Kita jangan menjadi terus akhirnya kita ikut loyo. Jadi menyerah, jangan. Terus berjalan aja. Nah, disitulah Tuhan melihat kesungguhan hati. Amin. Kesungguhan hati. Pada saat kita berdoa, akhirnya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Tambah 6 orang, jadi 8 orang, jadi 10 orang. Dan pada saat itu atau jadi 20 orang lebih dan akhirnya bermultiplikasi. Kalau Bapak Ibu kenal ada yang namanya Ko Andri, yang pernah kesini, dulu kita satu komsel, akhirnya bermultiplikasi dan dia sekarang menjadi gembalaku. Semakin didewasakan. Nah, dari situ kita tidak berhenti. Kita terus berdoa, terus berjalan. Ayo kita lebih semangat lagi. Yang terpenting sebenarnya yang Tuhan mau itu apa sih? Unity. Kesatuan hati. Bukan berjalan sendiri-sendiri loh. Kesatuan hati. Nah, pada saat ada unity ini, akhirnya Tuhan percayakan lagi orang-orang baru. Dan bahkan orang-orang yang baru yang bersama-sama dengan saya pun diajarkan dan dimuridkan semakin mengerti. Yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, pengenalan Tuhan, akhirnya dimuridkan di rumah Tuhan, dalam ibadah, di dalam kul. Bergerak, hatinya tergerak. Oh, aku ada jiwa-jiwa nih. Sekarang totalnya sekitar sudah ada 21 orang lagi dan siap nantinya untuk bermultiplikasi lagi. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Dimulai dari mana? Memiliki dasar yang kuat supaya kita tidak terombang-ambing. Masalah selalu ada, nggak usah dipanggil aja datang masalah. Betul enggak? Nggak usah diminta aja hadir sendiri namanya masalah. Memang itu beriringan dalam setiap kita ini hidup. Tapi enggak masalah. Ya kan? Terus apalagi supaya kita ini mengerti tujuan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti tujuan Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada siapa? Murid-murid. Dan berbicara kepada siapa? Murid-murid tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus pun punya waktu 40 hari untuk dia bertemu dengan murid-muridnya dan mengajarkan. Artinya apa? Memuridkan. Ini momentum sama dengan kita saat ini. Ini waktunya. Kita ada waktu masih. Ayo kita mau untuk dimuridkan sama seperti ada satu Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah? Supaya setiap murid-muridnya mengerti tujuan Tuhan. Kalau kita tidak pernah dimuridkan, bagaimana kita bisa mengerti tujuan Tuhan? Amin. Ya. Dimuridkan itu di rumah Tuhan. Bukan di luar sana. Kita dididik ya di rumah Tuhan. Pada saat kita beribadah tempat ini. Ada lagi pada saat kita morning call. Kita ini enggak kurangan hal-hal rohani. Ada lagi spiritual breakthrough. Ada lagi yang namanya cool. Banyak. Ya, tapi bukan cuma kita hanya hadir aja untuk meramaikan, enggak. Tetapi kita dimuridkan supaya kita ini mengerti tujuan Tuhan. Amin. Selanjutnya di kisah para rasul tadi ya, Saulus tadi ya. Kisah para rasul 9 ayat 19 ayat 21. Dan setelah ia makan, ini setelah Saulus dipulihkan dari matanya yang buta. Ya. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ini Saulus ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan muridnya. Ngapain? Belajar. Dimuridkan. Karena sesuatu hal yang baru bagi Saulus. Tadinya Saulus manusia lama kok. Bunuh aja dia semangat loh. Benar enggak? Karena belum kenal Tuhan. Nah,
Dia tinggal beberapa hari bersama dengan murid-muridnya. Untuk apa? Belajar. Dimuridkan di sana. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sudah berubah kehidupannya 180 derajat. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Orang Yahudi masih bingung. Iki wong sing wingi sing ngoyak-ngoyak panggil Kristus meh mateni, meh nyekel kok saiki ngomongnya tentang Yesus. Betul enggak? Kenapa hidupnya diubahkan? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kita pun perlu mengalami perjumpaan. Apakah cukup sekali? Enggak, berkali-kali. Supaya kita nih hidup kita semakin kuat. Sama seperti Saulus. Hidupnya diubahkan. Terus apa lagi? Meninggalkan manusia lama. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama kita sudah ikut disalibkan. Ya. Dosa, pelanggaran, sakit penyakit sudah ikut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, tidak berkuasa. Hilang kuasanya berarti sudah tidak berkuasa. Kalau manusia lama yang mengontrol masih roh yang jahat, iblis. Ya, kuasa si jahat, itu yang mengontrol. Makanya Saulus tadi suka banget, semangat banget mau membunuh orang. Karena apa? Yang mengontrol bukan tubuhnya Saulus, tetapi pikirannya yang jahat. Roh jahat dari iblis, ya, agar jangan kita lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi jangan lagi menghambakan diri pada dosa. Sebab kita ini hamba Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan. Kalau kita ini ciptaan Tuhan, sudah seharusnya kita mengerti dan menyadari bahwa kita ini bukan hamba dari dosa. Jangan mau, artinya diperhambakan dalam dosa itu kita tuh diperbudak sama dosa. Ayo kamu lakukan dosa, kalau kamu tidak melakukan dosa itu bukan kamu. Wah, itu diperbudak. Nah itu masuknya dalam pikiran kita. Makanya hal-hal cemar tadi, hal-hal yang merusak diri sendiri itu. Makanya pada saat sudah disalibkan, kita bukan lagi hamba dosa. Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan lagi ikuti keinginannya. Yang namanya dosa itu pasti hal-hal yang enak menurut dunia, yang sesat, yang bagi daging itu suatu hal yang memuaskan, jangan ikuti itu. Karena apa? Sudah tidak berkuasa dalam tubuh kita. Amin. Ya. Tuhan Yesus itu ya. Next. Nih, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengingat-ingat kehidupan lama kita. Amin. Pada saat kita meninggalkan dosa, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kita terima keselamatan. Amin. Kita diberikan keselamatan, karena keselamatan adalah pemberian, tidak bisa dibeli pakai uang. Ada yang bisa beli pakai uang tentang keselamatan. Saya mau beli nih dengan uang $10, saya mau beli keselamatan, bisa? Tidak bisa. Karena keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Dan pada saat kita menerima, kita mengakui Tuhan Yesus itu, hidup kita diselamatkan. Dan pada saat itu, pada saat kita dibawa Tuhan untuk kita semakin dibenarkan, kita sudah dibenarkan, Tuhan Yesus tidak pernah mengingat-ingat kehidupan lama kita lagi. Pada saat Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan Yesus tahu kan? Tapi pada saat Petrus ketemu sama Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus bangkit, apakah Tuhan Yesus bilang sama Petrus, kamu kemarin nyangkal aku 3 kali ya, kurang ajar kamu ya. Gitu. Kamu apa-apaan kamu, katanya kamu kemarin bilang kamu tidak mungkin nyangkal aku 3 kali. Kok kamu nyangkal? Bilang gitu enggak? Enggak. Enggak diingat-ingat lagi sama Tuhan. Tuhan tuh selalu mau apa? Kehidupan kita saat ini berubah dan ikuti jalan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kita dalam masa lalu kita. Yang Tuhan mau pada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah domba-dombaku. Berbicara tentang yang ke depan nih loh, masa depannya nih loh. Tuhan mau Petrus itu diubahkan dan bergerak bersama dengan Tuhan. Amin.
mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita memang terima keselamatan. Tetapi jangan lupa kita juga harus kerjakan, artinya apa? Diusahakan supaya keselamatan itu tidak hilang. Kerjakan. Ya yang namanya kerjakan salibkan daging, ya sesuatu hal yang tidak enak di awal-awal, tetapi pada saat kita sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, sesuatu hal yang mudah. Amin. Orang yang bilang, wah ikut Tuhan kok semakin susah, ya tidak boleh, itu tidak boleh. Karena apa? Baru mengenal Tuhan, baru bertobat. Tapi pada saat mulai dibiasakan untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan, sudah menjadi suatu hal yang terbiasa dan itu mudah untuk dilakukan. Makanya firman Tuhan katakan tidak ada yang sukar. Tidak ada yang susah melakukan firman Tuhan. Amin. Karena apa? Sudah terbiasa untuk melakukan hal yang baik, yang benar. Amin. Lanjut. Punya tekad yang kuat untuk melepaskan diri dari keterikatan akan dosa. Punya tekad, kemauan nih loh, kemauan. Orang punya keterikatan tentang rokok ya, karena pengalaman nih saya mau kesaksian. Memang tidak mudah. Bukannya memang tidak mudah, karena tidak mau. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya loh, wah teman-teman saya selalu bilang, kamu kok bisa ya lepas dari rokok gini-gini? Karena saya mau. Kamu enggak mau, tuh yang ada di sakumu, buang ke sampah sana. Wah eman-eman, selama kau masih eman-eman, kamu tidak akan bisa lepas. Itu namanya keterikatan. Lah gimana mau hilang dari rokok? Sudah disumut. Mau makan, dimatiin dulu. Baru. Setelah makan selesai, sambung lagi. Gimana mau lepas? Dan saya bilang sama mereka, kamu enggak bisa lepas kalau seperti itu. Ayo kamu punya kemauan yang kuat. Ada satu pelanggan dari Dieng belanja tempat saya. Akhirnya sharing. Saya bicara tentang hal rokok ini. Iya Pak, saya ini sebenarnya pengen Pak untuk tidak merokok lagi. Saya dulu sudah pernah tidak merokok Pak. Berapa lama Pak? 9 bulan. Lah kok bisa kenal lagi? Kumpul sama teman-teman Pak. Akhirnya saya bilang apa? Kamu belum mengerti tentang hal-hal yang benar. Kalau mengerti, kamu tidak akan bisa terjerumus ke sana lagi. Saya bilang hal-hal yang nilai-nilai firman Tuhan saya sampaikan pada mereka, kepada dia. Akhirnya apa? Saya baru ketemu loh dengan orang yang mau mengingatkan saya. Selama ini saya kumpul-kumpul sama teman, tidak ada orang yang peduli atau mengingatkan saya. Dia bilang gitu sama saya. Ayo Pak, kamu bisa berubah. Kalau saya bisa 3 bungkus sehari, Bapak juga bisa. Saya bilang gitu. Akhirnya, ya Pak, saya akan pegang, saya akan belajar. Itulah hidup kita. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang demikian. Makanya kita ini perlu penting, ya. Harus punya tekad yang kuat, kemauan. Bukan soal tidak bisa atau bisa, tetapi mau apa enggak. Kalau saya bicara kemarin dalam kul, wah saya pengen jalan-jalan pagi ya gini-gini. Tapi yuk susah gini-gini, bukan soal susah, bukan soal bisa atau tidak bisa. Punya tekad enggak mau enggak? Kamu mau bermimpi, wah lihat ya 10.000 langkah jalan kaki pagi hari, tapi kalau tidak dimulai dengan 1 langkah pertama tidak akan pernah bisa. Mau enggak? Nah pada saat mau melangkah, maka akan seterusnya akan bisa. Amin. Selanjutnya melakukan apa yang Tuhan sukai dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Artinya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mau tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu lakukan apa yang Tuhan sukai apa? Doa, pujian, penyembahan. Kesukaannya yaitu apa? Firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan itu yang Tuhan sukai. Yang tadinya kita tidak pernah doa, kita jadi melangkah untuk kita berdoa. Yang tadinya kita tidak suka memuji Tuhan, melangkah untuk kita ini memuji Tuhan. Berdoa, merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, Efesus 5 ayat 8-9, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Dulu kita manusia lama, sekarang kita dalam terang dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Terus yang C, diperbaharui dalam roh dan pikiran, Efesus 4 ayat 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia, menurut kebenarannya yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dalam kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan yang tadi ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita setelah menanggalkan manusia lama, kita harus diperbaharui, yaitu apa? Roh dan pikiran kita. Ini penting. Karena kalau kita meninggalkan dari dosa, tetapi kalau tidak diperbaharui, akan mudah kembali lagi. Oleh karena itu kita perlu yang namanya dalam pemuritan itu, kita perbaharui roh dan pikiran kita. Melalui apa? Karya Roh Kudus. Amin. Next. Nih ya, kita andalkan peran Roh Kudus yang memberikan pengertian baru ya tentang roh dan pikiran kita ini. Diriset ulang. Yang tadinya kita ini hanya hal-hal yang tidak baik, hal-hal dosa, kita mulai riset ulang dengan masukkan pikiran kita itu merenungkan firman Tuhan, hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Itu yang masukkan dalam pikiran kita. Mulai kita refresh ulang pikiran kita. Roh kita diperbarui lewat kita ini doa, pujian, penyembahan, kita hadir. Ini kan makanan rohani. Kita perlu. Makanya setiap kali firman Tuhan disampaikan bukan hanya untuk didengarkan, tetapi untuk dilakukan. Amin. Kalau cuma didengarkan nanti kita hanya sebagai pengetahuan. Tetapi kalau kita melakukan, itu menjadi praktek yang menguatkan diri kita. Kita bisa mengalami kemenangan atas dosa kita satu persatu itu dari praktek. Bukan hanya dari pengertian. Hanya sebagai kalau kita hanya sebagai, oh aku ngerti, itu hanya sebagai pengetahuan. Tetapi kita perlu yang namanya praktek supaya apa? Kita menang. Kalau tidak pernah praktek tidak akan bisa. Makanya kita perlu di-reset ulang. Yang tadinya kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, gosip atau apapun, kita sekarang mulai mendengar hal-hal yang baik. Itu yang akan menjadikan suatu kebiasaan hidup kita. Komunitas yang mendukung, komunitas rohani yang membangun kita, itu perlu. Makanya kalau kita berkumpul dengan siapa kita berkumpul, itu yang akan menjadikan kita mau seperti apa. Amin. Kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang berhasil, kita pun akan ikut menjadi orang-orang yang berhasil. Bahkan saya masih selalu belajar orang yang lebih dari saya. Yang sudah berhasil cuma mau kita tinggal contek aja kok. Betul enggak? Iya kan? ATM, amati, tiru, plek-plek. Modifikasi. Ya, itu dia. Di-reset. Pikiran kita perlu di-reset. Amin. Terus apalagi Roh Kudus sebagai roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, roh yang memberikan kekuatan yang menyertai kita sampai selama-lamanya loh. Makanya ada yang mengingatkan kita kan. Pada saat kita sering berkomunikasi dalam doa pujian penyembahan, maka kita ini mudah berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan sering berbicara dengan kita dan kita ada kepekaan itu. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus ajarkan kepadamu. Ya. Murid-murid Yesus diperbaharui roh dan pikirannya setelah menerima Roh Kudus. Murid-muridnya pada saat sebelum menerima Roh Kudus dia masih bimbang. Bahkan pada saat Tuhan Yesus bilang, Matius 28 ayat 18 sampai 20, murid-muridnya masih ragu. Tetapi pada saat murid-muridnya terima Roh Kudus, hidupnya diubahkan. Kenapa? Ada penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Berbahasa roh adalah tanda awal kita menerima Roh Kudus. Dengan berbahasa roh kita mengakui bahwa Roh Kudus itu ada yang menyertai kita. Amin. Berbahasa roh itu tanda kita menerima Roh Kudus. Nah ini nanti ada spiritual breakthrough nih 10 hari nih. Pencurahan Roh Kudus. Tanda awal berbahasa roh. Maka dari itu jangan anti yang namanya berbahasa roh.
Amin. Karena apa? Dengan berbahasa roh kita mengakui bahwa Roh Kudus itu ada. Kalau orang yang memperdebatkan bahasa roh berarti dia tidak mengakui bahwa Roh Kudus itu ada. Amin. Maka saya tulis ini penting. Dengan berbahasa roh kita mengakui bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Kita buka ayatnya. Ya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Tetapi ada orang juga yang bernubuat. Yaitu untuk membangun jemaatnya. Isi hati Tuhan disampaikan. Ada perannya sendiri-sendiri. Tapi kita berbahasa roh itu bukan sesuatu hal untuk tenar-tenaran, tetapi kita sedang membangun diri kita sendiri. Karena bahasa yang tidak kita mengerti, yang tahu adalah Roh Kudus, nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Siap diutus untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Roma 10 ayat 9-15. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yahudi. Berarti apa? Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi mau siapapun manusia di dunia ini meninggikan Tuhan, mengaku dengan mulutnya, menerima Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Ya, tidak ada perbedaan ya. Jadi semuanya sama, satu Tuhan. Bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi, ini penting, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya pada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Setiap orang yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima keselamatan. Di sini dikatakan, tapi barang siapa, tetapi bagaimana mereka bisa berseru padanya jika mereka tidak percaya? Harus percaya. Bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika mereka tidak mendengar? Dan bagaimana dia mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Berarti harus ada yang memberitakan, betul tidak? Siapa yang memberitakan? Next. Siapa yang diutus? Saya. Katakan saya. Yes, me Lord. Saya Tuhan. Harus ada yang diutus. Kalau tidak ada yang diutus, sopo sih ngandani? Siapa mau kasih tahu? Orang aja mau ngajari orang jadi jahat aja harus ada yang ngomongin kok. Betul enggak? Ya kan? Teroris itu harus ada yang bilangi, harus ada yang cuci otak tuh teroris. Kok ada sih pengikutnya? Ada yang ngomong. Kamu jadi teroris. Mau bom bunuh diri ya, nanti ketemu 72 bidadari. Didoktrin. Banyak tuh yang ikut teroris loh. Apalagi kita sama Tuhan memberitakan kabar baik. Melakukan apa? Amanat agung. Matius 28 ayat 18 ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus punya kuasa, makanya kita tidak perlu takut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya 40 hari. Ditemui, belajar, dimuridkan, ditemui berkali-kali sama Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Untuk memuridkan. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Maka dari itu Tuhan Yesus sampaikan apa? Jadikanlah semua bangsa murid itu dan baptislah mereka
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti kita sudah tahu lebih dahulu. Baru kita kasih kabar ke mereka. Amin. Ya, kita artinya apa? Diberikan otoritas. Kita diberikan otoritas berarti artinya kita sudah diberikan kuasa. Sebab Tuhan Yesus yang punya kuasa itu, yang diberikan kepada kita melalui siapa? Peran Roh Kudus. Amin. Otoritas dari Tuhan. Terus apa lagi? Declare Christ. Mendeklarasikan. Tuhan Yesus pun ngomong mendeklarasikan. Dia ngasih contoh, ngasih contoh dulu. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus ngomong sama siapa? Murid-murid. Tuhan Yesus kasih contoh dulu. Ini loh, semua orang kalau mau selamat lewat aku. Yang dikasih tahu murid-muridnya. Supaya nanti murid-muridnya tahu. Mendeklarasikan Tuhan. Kamu terima Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan terima keselamatan. Sambungin. Perantara. Kita ini perantara. Sebab Tuhan Yesus sudah mendeklarasikan dirinya dulu. Roma 10 ayat 3 dan 13. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan Yesus sudah bilang. Kita tinggal sampaikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya caranya yaitu apa? Dimulai dari orang yang kita kenal terlebih dahulu. Di Yerusalem, yaitu siapa? Di keluarga kita. Ada enggak di keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Lingkup kecil dulu. Saya pun melakukan. Makanya saya bicara. Enggak gampang. Lingkungan keluarga itu enggak gampang. Karena mereka yang tahu diri kita siapa. Apalagi saya. Keluarga saya tahu bosokannya aku. Tahu-tahu celing berubah. Ngajak mereka, gampang enggak? Enggak gampang. Tapi apa? Pada satu hari bilang, yang penting mau. Bukan soal tidak bisa, enggak bisa. Ya udah saya lakukan aja. Mulai dari keluarga dulu yang saya kenal. Kakak saya, adik saya. Kakak saya itu sekarang di Wonosobo, jadi mau enggak mau saya harus bawa dia. Ya, dulu dia bersemangat. Sekarang harus semangat lagi. Makanya saya dorong dia. Yang dulu saya enggak semangat, manusia lama, saya didorong-dorong sama dia. Sama kakak saya waktu saya di Jakarta, bangun pagi, bangun ibadah. Dulu saya ibadah tuh sambil tidur gitu. Karena baru pulang jam 4 pagi. Ya kan? Sekarang gantian. Saya dorong kakak saya. Ayo semangat. Adik saya. Lingkungan keluarga dulu. Deklarasikan. Supaya mereka juga bertobat. Nggak gampang. Tapi yang penting mau. Kalau mau Tuhan mampukan. Sebab dikatakan apa? Sudah diberi kuasa. Otoritas. Terus siapa lagi? Teman-teman kita, sahabat kita. Kita ajak mereka ikut dalam persekutuan rohani. Paling gampang apa sih? Komsel. Ya dari kita harus mau dulu. Ajak siapa ya kira-kira teman sahabat saya yang istilahnya menjadi sasaran kita untuk kita ajak mereka. Kita ajak mereka. Paling gampang masuk dalam persekutuan. Intinya gini, Bapak Ibu, yang penting itu kita ini samakan frekuensi dulu sama mereka. Pada saat mereka tuh nyaman dengan kita, udah pasti mereka akan ikut. Udah itu aja. Samakan frekuensinya. Jadi pada saat mereka ini mungkin belum mengenal Tuhan atau apa, kita bicara ke mereka pun dengan gaya bahasa yang istilahnya yang sederhana, yang mudah dimengerti mereka, dan kita
mungkin kita sudah berteman dengan dia, ya kita tinggal follow up aja. Seperti itu. Sampai nantinya mereka nyaman dengan kita dan mereka bisa kita ajak. Itu yang terjadi yang di dalam kesaksian yang di dalam kul saya tadi itu. Jadi akhirnya pada saat ada dari seorang keluarga ini udah beribadah, ya, udah terima pengajaran dari Bapak Gembala, jaga khotbah. Akhirnya keluarga ini bertumbuh dan keluarga ini punya kerinduan untuk teman-temannya itu diselamatkan. Akhirnya diajak dari pelanggannya dia, teman nongkrongnya dia ajak satu persatu. Akhirnya apa? Pada saat dia ajak satu persatu, yuk masuk dalam suatu persekutuan, dalam komsel, dalam kul, kita ajar di sana. Bagaimana tentang mengenal Tuhan dengan benar. Kita ajarkan, memuridkan dia. Hal-hal yang tadinya mereka tidak tahu, jadi mereka tahu. Itu ada dalam komsel, makanya kul ini penting. Kul ini adalah ujung tombak untuk penuaian jiwa-jiwa. Amin. Karena apa? Di dalam kul itu kita bisa sharing. Bahkan kalau sekarang ini setiap kali ada kul kita bagi kelompok. Sudah saya menyampaikan firman, yuk kita sharing yuk. Perempuan sama perempuan bentuk kelompok sendiri, yang laki bentuk kelompok sendiri. Nah disitulah hal yang penting. Mereka kan cerita, mereka akan berbicara, mereka mengadakan kesaksian, mereka akan memberikan tambahan atau mereka kesaksian itu kepada orang-orang ini. Dan orang-orang ini akan dikuatkan. Nah pada saat itu akhirnya apa? Wah enak ya, kok rasanya ada yang plong. Kemarin waktu ada yang sudah lama undur, akhirnya dia datang ke kul kemarin Rabu ini. Dia bilang gini, iya ya ternyata tadi pada saya berangkat kul ketemu jawaban dalam kul ini. Puji Tuhan, kalau dia sadar, dia datang kul. Nah pada saat Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulannya dia di dalam kul, dia akan merasa nyaman dan dia akan terus hadir dalam kul itu. Saya yakin dan percaya. Kita doakan juga, tidak luput dari doa. Makanya kita doakan. Dan ini kalau dipraktekkan, ini akan penuaian jiwa-jiwa itu akan terjadi melalui setiap kul yang ada. Amin. Saya berbicaranya karena apa? Ini bicara tentang momentum. Tahun penuaian loh, ini momentum. Berarti kalau yang namanya momentum ini belum tentu akan datang yang berikutnya lagi. Bicara momentum ya saat ini. Makanya pada saat itu lada sudah menguning 4 bulan lagi, siap untuk dituai. Enggak, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus, saat ini. Enggak nunggu lagi 4 bulan. Tapi apa? Saat ini. Saat ini tuaian itu ada. Nah ini bisa kita praktekkan sama-sama. Saya bersaksi tempat ini supaya di tempat ini pun aku bisa terjadi juga gitu loh. Amin. Kuliah adalah ujung tombak. Setelah itu apa? Kita mentoring. Kalau saya punya kata-kata itu apa ya? Kawal sampai jadi dah. Kita ini kawal mereka sampai jadi. Yang mau. Kalau tidak mau, jangan kita invest waktu di sana. Tapi yang mau aja, kita langsung tempel. Makanya dalam kul itu kan kita pasti tahu ya, orang-orang yang potensi itu siapa. Yang istilahnya yang bisa kita sefrekuensi. Nah, itu yang kita kawal duluan nih. Sampai jadi. Nah, pada saat seiring pertumbuhan rohani itu terjadi, maka mereka akan bergerak. Kenapa orang bisa bergerak? Karena mereka sudah diperlengkapi. Kalau orang tidak diperlengkapi, bagaimana bisa bergerak? Diperlengkapinya di mana? Di dalam kul, dalam ibadah. Makanya penting yang namanya dimuridkan. Amin. Istilahnya gini loh, orang mau maju perang harus bersenjata gitu, betul tidak? Maju perang tidak ada senjata gimana? Bunuh diri namanya. Nggak ada senjata yang bisa buat menyerang, betul tidak? Itu pentingnya kita dimuridkan. Supaya kita bisa next berikutnya siapa ini? Nah ini penting. Amin. Kawal sampai jadi. Ujung tombak. Ya, kul. Ada pemuridan di sana.
Yang terpenting saya katakan apa? Harus unity dulu. Unity. Yuk kita mau unity yuk. Memiliki kesatuan hati. Sepakat. Pasti ada tuayan. Karena Tuhan Yesus paling suka kalau ada yang namanya kesatuan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir menjawab doa kita. Amin. Display Christ, yaitu memberikan contoh teladan yang benar pada mereka. Harus ada contohnya. Contohnya siapa? Saudara dan saya. Kesaksian yang paling kuat, yaitu kesaksian siapa? Diri kita sendiri. Bukan kesaksian orang lain. Kesaksian diri kita sendiri inilah yang super powerful. Yang akhirnya orang itu bisa tergerak hatinya. Kenapa? Pada saat kita ini kesaksian, kita sedang mentransfer spirit, roh kepada orang tersebut. Makanya tadi saya kesaksian kan sama orang Dieng. Saya sedang apa? Mentransfer spirit saya. Akhirnya tergerak hatinya tuh. Saya bilang gini, kamu rokok sehari 3 bungkus, 4 bungkus. Nek aku meninggu anak. Tak. Oh iya betul juga ya. Duh sekarang rokok 25.000, 35.000 dia bilang. Kali 4 berapa? 140.000. Mending buat anak. Berpikir yang cerdas Pak, saya bilang gitu. Anak masih kecil loh Pak. Tergerak. Nah itu kita sedang, kadang-kadang kita dipertemukan ada kata-kata kunci yang menyentuh hati mereka. Nah itu harus diperlengkapi. Amin. Ya. Nah ini. Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ya ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada tahapannya. Mungkin pertama-tama kita yang orang yang kita kenal dulu, keluarga, sahabat. Nah pada saat nanti kita dibawa semakin mengerti, semakin sudah kita diperlengkapi, kita mungkin bisa berbicara kepada orang-orang yang tidak kita kenal, yang biasa disaksikan oleh Bapak Gembala. Ketemu siapapun itu kita cerita. Itu ada level-levelnya. Yang terpenting adalah kita belajar dulu. Amin. Ya. Nah, lakukan bagian kita aja, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kita, Tuhan yang akan menuntun kita. Amin. Kita latihannya mulai dari keluarga kita dulu. Ya, kita yang sudah terima keselamatan, ayo kita ajak mereka juga supaya mereka juga terima keselamatan. Kita yang sudah dipulihkan terlebih dahulu, kita juga ajak mereka supaya mereka juga terima pemulihan. Kita yang diberkati terima damai sejahtera dan sukacita, terlebih dahulu kita juga ajak mereka supaya mereka juga terima damai sejahtera. Damai sejahtera dan sukacita itu tidak bisa dibeli loh. Dan harganya mahal saat ini. Orang saat ini senyum aja susah. Banyak, apalagi akhir bulan. Susah senyum. Kenapa? Ada damai sejahtera, sukacita. Nah itu hanya dapat dari dalam Tuhan. Makanya kita ajak mereka supaya mereka juga terima damai sejahtera, sukacita. Banyak di luar sana. Enggak bisa dibeli pakai uang. Kisah Rasul 9:10-18. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah ke rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, jadi Saulus sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan akan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, ini Ananias ngomong nih, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, surat kuasa ya, untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis.
untung Ananias taat. Kalau Ananias tidak taat, wah Tuhan, masa Tuhan tidak tahu sih Saulus kehidupannya seperti apa? Aku takut deh Tuhan. Aku khawatir nanti malah aku yang dibunuh Tuhan. Wong dia orang jahat banget Sudah punya surat kuasa bawa dari imam kepala. Nanti kalau ketemu gimana nanti kalau saya yang dibunuh? Ananias. Tapi apa dia taat? Ya udah Tuhan, aku mau taat. Aku mau menghampiri orang itu. Aku mau mendoakan dia. Terjadi mujizat. Makanya jangan ragu, jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan kasih taruh dalam hatimu, oh datangi si A, si B, datangi. Tuhan akan berbicara melalui mulut kita kepada dia. Sama seperti Ananias dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita tidak akan tahu satu orang diselamatkan, tahu-tahu dia tuh yang Tuhan katakan, dia alat bagiku. Dia akan memperjuangkan. Bahkan dia nantinya akan berkorban demi namaku. Kita tidak akan tahu siapa leader-leader nanti berikutnya. Yang penting apa? Kita sepakat dulu. Saya juga tidak tahu kalau saya bisa seperti ini. Tapi untuk saya ditangkap oleh Bapak Gembala. Ya, dramanya oke memang. Ya kan? Tapi apa? Akhirnya apa? Tuhan pilih loh. Tuhan itu pilih saudara dan saya. Dan Tuhan juga pilih orang-orang di luar sana yang nantinya Tuhan pakai kita untuk berbicara dengan mereka. Oleh karena itu jangan batasi Tuhan. Siapa tahu nanti dia tuh yang dipakai Tuhan loh. Kita enggak tahu. Ananias enggak tahu. Emang Ananias tahu nanti Saulus jadi Paulus yang akan menulis kitab 2/3 dari perjanjian? Enggak tahu. Tapi apa? Ananias taat. Akhirnya apa? Tuhan pakai Paulus. Luar biasa. Mengerjakan. Saya penginjilan kemana-mana. Luar biasa enggak? Luar biasa. Dari 10 yang kita beritakan, mungkin ada 1 orang, 2 orang yang jadi Tuhan pakai luar biasa. Kita enggak tahu. Amin. Kita patut ucap syukur kalau kita ada tempat ini karena dari 120 murid yang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, memberitakan Injil dengan ketaatannya, dengan penuh kuasa Roh Kudus. Sampai hari ini kita ada tempat ini. Itu karena mereka sungguh-sungguh. Mereka mau meresponi Tuhan. Maka dari itu malam hari ini, saya mau sampaikan, kita harus tanyakan pada diri kita supaya kita ini memiliki alasan yang kuat. Tuhan, mengapa saya ini harus melakukan kehendak-Mu? Tanyain dalam diri kita. Why? Why-nya apa? Why? Kenapa Tuhan aku harus melakukan ini? Sebab tadi sudah dijawab. Karena hidup udah diselamatkan. Hidupku harus jadi saksi Tuhan karena banyak di luar sana. Banyak orang yang harus diselamatkan juga. Entah keluarga, sahabat. Makanya tanyakan dalam diri Anda. Renungkan malam hari ini. Responi. Pada saat Anda menemukan alasan yang kuat, maka Anda akan melakukan. Saya pun sama. Saya tanyakan dia, why? Why-nya apa ini? Kenapa sih saya harus lakukan seperti ini? Karena saya sadar, oh ya Tuhan, saya sudah terima kebaikan-Mu, keselamatan, bahkan kasih karunia-Mu. Maka dari itu alasan yang kuat saya. Makanya alasan kuat itulah yang membuat saya untuk saya melakukan firman Tuhan. Saya mau dimuridkan. Dimuridkan memang kita sedang diajari. Supaya apa? Kita mengerti. Dan kita bisa melakukan. Pada saat saya mengerti, saya sudah tahu alasan yang kuat. Maka saya melakukan. Amin. Dalam kehidupan kita pun sama. Tanyakan alasan yang kuat. Kenapa sih kok saya harus kerja tiap hari? Tanyakan. Makanya kenapa kita bisa melakukan? Karena kita menemukan alasan yang kuat. Maka kita melakukan. Kenapa saya harus bekerja? Kenapa saya harus ini, itu. Selalu ada alasan yang kuat. Dalam Tuhan pun sama. Tanyakan sama Tuhan. Why? Alasan kita tuh apa? Temukan alasan yang kuat, maka kita akan melakukan firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan.